Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah. Sebelum kita membaca dan juga memahami kitab Matan Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Ajurum Dawud As-Sunhaji, mari kita baca dan juga kirimkan Al-Fatihah untuk para pengarang beserta juga para pensyarah dari kitab ini, dan kepada para ulama-ulama nahwu, kepada para masyaikh atau guru-guru kita yang ada di Indonesia maupun guru-guru kita yang ada di Mesir, terkhusus guru-guru kita yang ada di Azhar. Lahadinnya sholihah wa ala kulliyanatin sholihatin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imam Hasan Haji wa Syekh Muhammad Muhyiddin Ahmad wa kullu syurahil Ajurumiyah wa masyayikhina fi Indonesia wa masyayikhina fi Misr, khususan masyayikhina fil Azhar. Lahadinnya sholihah sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita sudah sampai ke bab di babul i'rab ya. Sebelum kita pembahasan ke babul i'rab, kemarin kita juga sudah membahas berbagai macam hal gitu ya, terkait dari kalam dan juga kalimat dan juga pembagian-pembagiannya beserta tanda-tandanya gitu ya. Saya ingatkan kembali untuk kemarin, kalau kita nanti misal mau mengetahui sebuah kata atau sebuah ini kalimat apa ya gitu ya, ini kata benda, ini kata kerja, atau ini kata penghubung gitu ya, maka caranya pertama kali adalah ini alamatnya atau ini ada nggak tanda-tanda yang ada di isim gitu ya. Kalau nanti di isim itu nggak ada gitu ya, contohnya semisal ada lafaz di sini adalah babun gitu ya, maka babun di sini, oh di situ ada tanwinnya. Biasanya kalau nanti ada kalimat isim, kalau dia tidak ada alnya berarti ditanwin saja gitu ya cara bacanya ya. Dan kalau ada alnya jangan ditanwin. Nah itu karena antara al sama tanwin itu dia dua musuh bebuyutan yang nggak boleh gabung gitu ya. Kalau nanti gabung akan rumnyam. Artinya memang dua perkara yang nggak boleh gabung gitu ya. Kalau dalam sebuah bait wa anti tanwinun ka'anni tanwinun wa anti idhofatun, artinya adalah karena idhofah seperti halnya al, maka saya dan kamu itu seperti halnya musuh gitu ya, yang mana antara tanwin dan juga antara al itu nggak boleh gabung dalam satu kalimat. Artinya misal ada az-zaitu ya zaitu saja, tapi kalau nggak ada alnya berarti zaitun gitu ya. Kemudian ketika kita sudah meneliti bahwasanya kalimat ini tidak cocok untuk tanda-tandanya isim, dikasih al juga nggak ada alnya, kemudian tanwinnya juga tidak ada, kemudian huruf jernya juga tidak tampak gitu ya, terus kemudian dibaca jar juga tidak, terus di tanda-tanda fi'il juga tidak ada. Kalau nanti di tanda-tanda fi'il ada, misal ada kodnya atau ada ini termasuk dari fi'il mudhari, oh berarti berhenti di fi'il mudhari saja. Tapi kalau nanti di tanda-tanda fi'il pun juga tidak ada, ya berarti itu adalah kalimat huruf. Oke. Nah, sekarang kita membahas di pembahasan babul i'rab. Babul i'rab ini kalau dalam nahwu adalah bab yang sangat penting sekali, sangat inti gitu ya, sangat core-nya itu di sini gitu. Nah, bab i'rab ini gitu, kenapa kok dikatakan penting? Karena
beberapa ulama itu ada yang menganggap bahwasanya definisi dari ilmu nahwu itu ya i'rab itu, gitu ya. Karena kita membahas di awal-awal maudhu'nya dari ilmu nahwu itu adalah taghyir awakhiril kalim atau perubahan di setiap akhir kalimat atau kata. Maka karena i'rab adalah perubahan di setiap akhir dari kata, berarti intinya nahwu itu ada di i'rab, gitu ya. Nah, maka dalam pembahasan i'rab ini nanti kita akan benar-benar fokus ya terhadap pembahasan ini. Kita bahas secara detailnya. Bismillah, babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdzun au taqdiran, gitu ya. I'rab adalah perubahan di setiap akhir-akhir kata atau akhir-akhir kalimat karena perbedaan berbagai macam amil-amil atau sesuatu yang mempengaruhi yang nanti masuk kepada sebuah kata tersebut atau sebuah kalimat. Entah itu perubahannya, entah itu perubahannya secara lafzi atau tampak diucapkan itu tampak harokatnya, atau secara takdiron atau dia hanya kira-kira saja. Singkatnya adalah dalam sebuah i'rab maka kita ada beberapa unsur yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah bismillah dulu. Oke. I'rab taghyir. Dia ada sebuah perubahan taghyir dan dia letaknya di apa? Akhir setiap kalimat. Akhirul kalimah. Kenapa kok sebabnya berubah? Karena ada al-awamil, ikhtilaful awamil. Amil. Yang mana amil tersebut itu nanti masuk ke di setiap kalimat tersebut. Ikhtilaful amil ad-dakhil alal kalimah. Perubahan tersebut itu ya, ada dua, nanti ada perubahan yang bisa lafzi, ada yang bisa takdiri. Oke. Jadi satu ya, yang pertama i'rab adalah perubahan di setiap akhir dari kalimat. Kenapa sebabnya berubah? Karena ikhtilaful amil. Jadi ibarat kata ini adalah tempatnya, ini adalah penyebab berubahnya. Oke. Nah, perubahan tersebut yang mana berada di akhir kalimat itu nanti kalau dia berupa lafzi, gitu ya, maka berupa lafzi tersebut dia akan tampak pada sebuah harokat di akhir. Contoh, kalau nanti kita awalnya sebuah lafaz, semuanya aja sebuah lafaz itu nanti dia di awal pertama kali itu adalah lafaz yang tanpa adanya harokat, gitu ya. Dia nanti ketika ada amil atau ada sesuatu yang mendorong dia itu dibaca rofa, maka nanti dia akan diharokati domah bahasanya nanti ya. Jadi secara lafzinya adalah kalau nanti ada bilang
ta'allama. Di sini adalah menjadi awalnya yang Muhammad gitu doang, karena ada di sini ada fiil sehingga dia menuntut adanya fa'il. Maka yang awalnya nggak ada harokatnya, kemudian di sini menjadi harokatnya dhammah. Ta'allama Muhammadun. Kemudian setelahnya lagi itu adalah ra'aitu. Saya melihat ada fiil, kemudian di sini ada fa'il. Butuh satu lagi, ada predikat sudah, subjek juga ada, berarti butuh objek atau maf'ul. Menjadi awalnya dhammah, kemudian sekarang menjadi fathah. Ini kan akhirnya berubah ya. Nah, yang ketiga, misal salam tuh ala Muhammadin, karena ada huruf jar sehingga menuntut setelahnya dibaca jar. Nah, ini kan sesuatu yang lafzi, yang tampak dari dhammah kemudian mengarah ke fathah, baru setelahnya ke kasroh gitu ya. Kalau nanti dia i'rab yang takdiri, maka ada ke beberapa hal. Contohnya nanti bisa masuk di fi'il dan juga bisa masuk di isim. Contoh yang nanti masuk di isim itu biasanya ada dua, namanya isim mangkus, maksur, yang akhirnya berupa alif. Contohnya adalah al-fatah. Kita arahkan ta'allama, belajar, al-fatah. Kemudian ra'aitu juga al-fatah. Salamtu juga al-fatah. Ya. Artinya di akhir itu seperti halnya tidak ada perubahan sama sekali. Padahal tadi apa? I'rab itu harus ada taghyir, harus ada perubahan. Sebenarnya ini ada perubahan. Perubahannya ada di mana? Akhir dari al-fatah itu apa? Akhir dari satu kata al-fatah itu hurufnya adalah alif ini loh. Nah, ini adalah alif. Tapi kan dia tidak diharokati kan? Tapi yang diharokati adalah huruf setelah sebelumnya. Sebenarnya dia berubahnya ada di sini, cuma tadi kita bahas berubahnya adalah takdiri. Jadi berubah takdiri itu adalah di kira-kira. Kira-kirakan. Ya. Dibayangkan saja gitu ya. Di sini ada, karena dia menjadi fa'il, maka di sini ada dhammah yang dikira-kirakan. Di sini ada fathah yang dikira-kirakan, dan yang terakhir ada kasroh yang dikira-kirakan, gitu ya. Jadi kasrohnya dikira-kirakan di huruf alif yang paling akhir, gitu. Sama juga nanti ketika semisal hurufnya adalah dengan maksur, kalau nanti akhirnya berupa ya gitu ya, itu nanti juga bisa namanya adalah isim mankus namanya. Di akhirnya berubah ya, cuma mirip, bentuknya itu mirip gitu. Semisal contoh dari akhirnya berubah ya adalah al-qadi. Al-qadi. Terus fi'il madhi, al-madhi. Nah ini ya, akhirnya ini loh. Oke. Itu yang ada di isim. Nanti untuk yang ada di fi'il pun juga seperti itu. Dia dikira-kirakan juga.
contoh yang ada di fiil. Ada fiil, contohnya adalah yaro. Ini ya. Akhirnya kan adalah alif di situ. Yaro. Kemudian ada yaqdi. Kemudian ada yaghzu. Nah ini di sini, kemudian di sini, dan juga di sini. Itu semuanya harokatnya dikira-kirakan. Ibarat kalian bayangkan saja, imajinasikan saja di situ ada harokat yang disimpan di sana gitu ya, yang dikira-kirakan di sana itu. Nah, itu ya, itu namanya adalah i'rab. Nah, masalah dari amil sendiri itu nanti ada sangat banyak sekali yang mempengaruhi. Intinya kalau di dalam amil ini yang paling penting itu ada perbedaan. Amil itu akan membedakan dia nanti dibaca apa, gitu ya. Jadi yang menentukan akhir dari sebuah kalimat itu sebelumnya dibaca apa dulu, gitu ya. Contoh ketika misal ada fiil, terus kemudian setelahnya adalah fa'il, maka ini bacanya nanti adalah rofa. Kita akan membahas nanti setelahnya. Kalau nanti ada fi'il, fa'il, terus kemudian ternyata ada maf'ulnya, maka ini dibaca nasab. Biasanya kalau rofa itu adalah dhammah. Kalau nasab adalah fathah. Gitu ya. Kalau nanti mudahnya gitu ya, mudahnya kalau jar itu bagaimana gitu ya. Kalau jar biasanya itu prakteknya adalah sebelumnya ada huruf jarnya. Jadi susunannya adalah huruf jar, setelahnya itu namanya adalah majrurun. Nah gini, ada huruf jar, contohnya apa kemarin? Min, ilah, an, ala, dan lain sebagainya. Misal minal madroh sati. Nah ini loh, yang mana jar ini biasanya adalah kasroh. Oke. Contoh minal madrasati, kemudian ilal makkati, anil baiti. Oke. Nah, ini yang nanti mempengaruhi. Ada lagi biasanya susunannya adalah contoh-contoh yang nantinya rofa dhammah ya. Itu contohnya adalah mubtada sama khobar biasanya. Plus khobar. Contoh kayak kemarin Muhammadun, ini Rasulullah. Nah ini sama-sama. Jadi kalau nanti kita melihat mana sih satu kalimat itu gitu ya, maka ini adalah satu kalimat. Lah ini adalah susunan yang namanya adalah susunan idhofah. Susunan idhofah itu adalah susunan dari dua kalimat isim. Jadi isim dan juga plus isim. Berarti Rasulun adalah isim dan Allah juga isim, gitu ya. Berarti di sini ada berapa kalimat? Ada dua. Oke. Nah, yang mana kalau dalam idhofah, yang kedua pasti dibaca kasroh atau pasti dibaca jar, gitu ya. Berarti salah satu yang membuat dia itu dibaca jar, ikhtilaful amilnya adalah karena susunan ini, gitu ya. Salah satunya juga itu. Nah,
Siapa yang membuat ini dibaca dhammah? Itu adalah ini, gara-gara ada lafadz sebelumnya Muhammadun itu mubtada, sehingga menyebabkan khobarnya dia dibaca rofa atau dibaca dhammah. Nah, ini loh, ini yang dinamakan dengan amil. Gitu ya. Terus kemudian ini yang dinamakan dengan amil. Nah, ini yang nantinya terpengaruh harokat di setiap akhirnya itu karena gara-gara ada fi'il. Ini namanya juga amil. Gitu ya. Oke. Singkatnya adalah perbedaan atau perubahan setiap dari akhir sebuah kalimat karena intinya ada di perbedaan dari setiap amil. Oke. Nah, dalam sebuah kalimat itu enggak semuanya adalah i'rab atau mu'rab. Kalau mu'rab itu kan ada perubahan, gitu ya. Kalau kalimatnya nanti tetap dalam satu bentuk terus bagaimana, gitu ya. Dia mau seperti apapun nanti dia akan bentuknya seperti itu terus. Maka lafadz yang selalu tetap itu namanya adalah ada i'rab atau bahasa lainnya adalah mu'rab. Ada namanya mabni atau al-bina. Itu ya. Mabni. Kalau mabni itu adalah bahasa lainnya adalah kalau ini perubahan berarti lawannya perubahan apa? Tetap. Ya. Bukan koalisi perubahan ini ya. Sudah selesai. Nah, ada namanya mu'rab, perubahan, ada namanya mabni. Berarti kalau mabni, dia itu langsung selalu tetap bentuknya seperti itu terus. Gitu ya. Itu namanya adalah mabni. Contoh dari mabni itu apa saja? Mabni nanti ada di dua juga, seperti halnya i'rab ada di apa namanya tadi isim sama fi'il. Maka di mabni pun juga ada, gitu ya. Di mabni juga ada di dalam isim dan juga fi'il. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Sedangkan dalam mabni biasanya ada namanya adalah isim domir, gitu ya. Nah, isim domir itu dia mabni. Contoh isim domir apa saja? Huwa, huma, hum, terus hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dan lain sebagainya. Atau dia domirnya berupa hu saja, gitu ya. Biasanya yang di paling akhir seperti ini saja, atau di paling akhir seperti hum, misal di sini, gitu ya. Atau seperti ini saja, nah itu namanya juga domir. Atau anta, gitu. Oke. Terus k, ini adalah isim domir. Isim domir itu bahasa lainnya adalah kata ganti. Gitu ya. Nama saya, misal Muhammad, diganti dengan saya, ya kan? Itu namanya adalah kata ganti. Berarti ana, gitu ya. Nah, kebalikan dari isim domir itu adalah apa? Isim dohir. Berarti kayak semisal kalian menyebutkan nama semua orang atau nama sebuah benda, itu namanya adalah isim dohir, gitu ya. Kebalikannya adalah isim dohir. Dohir itu berarti tampak, kalau domir itu berarti gantian. Contoh isim domir Muhammadun atau kolamun, ya, madrasah. Itu. Kalau udah ke dia atau kamu, terus kita dan lain sebagainya berarti masuknya ke isim domir. Oke. Terus selanjutnya ada selain dari isim domir ada lagi namanya isim isyarah, ismul isyarah. Itu ya.
Isim isyarah contohnya apa saja? Contohnya adalah penunjukan hada, ini loh, gitu ya. Terus hadihi, ha ulai. Nah, ini mabni mau seperti apapun gitu ya. Mau seperti apapun dia harokatnya akan seperti ini terus. Hadihi ya hadihi terus. Huwa juga huwa terus. Dia letaknya di awal, di tengah, di akhir semuanya pakai huwa. Contohnya di awal pakainya huwa. Huwa qaimun. Harusnya tadi kalau huwa menjadi mubtada itu dibaca apa? Rofa. Tetapi di sini kan harokatnya apa? Fathah, ya kan? Berarti ini bukan rofa sebenarnya secara harokatnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan mabni. Mau seperti apapun dia akan tetap kokoh seperti itu harokatnya, gitu ya. Nah, harokatnya lagi-lagi kalau dalam kita sebuah kalimat kita ceknya di akhir. Bedanya apa dengan yang ada di al-fatah tadi? Gitu ya. Bedanya apa? Kalau di al-fatah kan akhirnya apa? Akhirnya adalah alif dan dia nggak tampak harokatnya di sini, ya kan? Makanya dikira-kirakan saja di situ. Tetapi kalau di huwa jelas ini harokatnya dan dia berada di akhir sebuah kata atau di akhir sebuah kalimat isim ini, gitu ya. Jadi jangan nanti disamakan antara huwa bedanya apa sama al-fatah, kan sama-sama nggak berubah juga, gitu ya. Bedanya ada di dalam sebuah i'rab, lagi-lagi kita intinya ada di akhir sebuah kalimat. Maka penting untuk memahami mana ya kalimat ini yang paling akhir itu mana, gitu ya. Semisal nanti kita akan berlanjut ke semisal ada lafadz zaitun. Maka akhir sebuah kalimat ini adalah huruf dal, gitu ya. Kalau nanti dijamakkan, ingat, kalau nanti dijamakkan berarti bukan lafadz dal yang nantinya di akhir. Contoh lafadznya adalah zaituna, ya. Ketika nanti nasab dan jar berubah menjadi lafadz zaitina. Yang berubah yang mana? Yang berubah yang mana? Ya, dalnya itu nggak berubah, benar? Yang berubah adalah wawu dan juga ya-nya. Nah, ini loh namanya berarti di akhirnya itu ya. Dan ini i'rab itu membahas di akhir. Oh, berarti ketika Zaid yang artinya banyak Zaid gitu ya, banyak Zaid atau banyak Muhammad, berarti dia harus ada tambahan wawunya atau ya-nya. Kalau cuma satu Zaid saja atau satu Muhammad saja, ya ini berarti nggak ada tambahan apa-apanya, gitu ya. Nanti juga sama, ketika kalau kalian mau mengartikan dua orang, dua Zaid, maka menjadi Zaidani, harus ada tambahan alifnya. Kalau nanti di nasab menjadi ro'aitu az-zaidaini. Berarti yang berubah adalah ini loh, alif dia berubah menjadi ya, itu ya. Nah, ini yang kalian perhatikan. Oh, berarti kalau yang berubah adalah ini, sedangkan i'rab itu adalah perubahan di akhir dari masing-masing kata atau kalimat, berarti akhir dari kalimat arti kata dua zaid itu adalah alifnya, bukan dalnya lagi, gitu ya, bukan dalnya lagi. Nah, sama di dalam az-zaidani, az-zaidaini itu adalah ya-nya juga, bukan di dalnya lagi. Karena artinya bukan satu zaid, tapi sudah dua zaid atau udah banyak, gitu ya, zaid yang sangat banyak. Oke ya. Jadi disiplinnya di situ ya. Kita pokoknya cari mana yang paling akhir dari sebuah satu kata atau kalimat. Oke. Sedangkan kemudian nunnya apa? Padahal kalau kita lihat kan nunnya di paling akhir ya.
ya kan? Nah, nunnya ini apa? Apakah di akhir kalimat? Sebenarnya kalau nanti dari para ulama mengartikan nun ini sebenarnya adalah gantian dari tanwin yang ada di sini, ya. Jadi gantian dari tanwin yang pas waktu di isim mufradnya, ketika dia jamak itu kan nggak bisa dong di sini ditanwin dalnya, ya, karena terhalang sama wawu, dan wawu nggak boleh diharokatin kan. Akhirnya tanwin itu apa sih? Kemarin kita bahas tanwin adalah nun yang sakinah atau yang sukun, berarti ditampakkanlah nunnya. Ini berarti sebenarnya dia bukan secara memang kasat mata dia yang paling akhir hurufnya, tetapi sebenarnya dia letaknya ada di sini, tanwin tadi, gitu ya. Oke, nanti kita sambil kita jalan lagi lah kalau masih bingung. Oke, kemudian lanjut likhtilafil awamili lafdun au takdiron. Kemudian pembagian dari i'rab sendiri itu nanti di sini ada 4. Pembagian dari i'rab ada 4. Yang pertama 4 ini adalah wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Oke. Ada 4 aqsamul i'rab. Ada yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jar atau khafat ya, yang terakhir adalah jazm. Oke. Terus kemudian di situ disebutkan falil asma'i min dalika, maka bagi berbagai macam isim gitu ya, bagi isim-isim atau kata-kata benda min dalika dari keempat i'rab tersebut, apa saja yang nantinya masuk pada isim? Yang pertama adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma, dan tidak ada i'rab jazm masuk pada isim gitu ya. Jadi yang masuk pada rafa, yang masuk pada isim adalah rafa, nasab, dan jar. Berarti isim, kemudian isim. Oke, berarti jazm nggak masuk isim, gitu ya. Terus kemudian walil af'ali min dalika, dan yang masuk pada fi'il atau fi'il dari keempat i'rab tadi, atau dari keempat jenis i'rab tadi, itu ada satu rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga adalah jazm. Wala khafdh, dan i'rab jar tidak masuk pada fi'il. Berarti yang kedua adalah di sini ada fi'il, kemudian ada fi'il. Khafat atau jar nggak masuk ya. Nah di sini ada fi'il. Oke. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya ada i'rab yang dimasuki 2 kalimat sekaligus dan juga hanya khusus pada 1 kalimat saja. I'rab yang dimasuki pada isim dan fi'il itu ada 2. Satu yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab. Gitu ya. Ini berarti ada 2. Oke. Nah, yang di i'rab yang khusus masuk pada isim itu adalah i'rab jar. Ini berarti khusus. Nah, ini juga khusus masuk pada fi'il. Gitu ya. Makanya nanti untuk tanda-tanda atau alamat, misal alamat tanda-tanda dari i'rab khafat jar apa saja, semuanya nanti ada isim. Sama nanti di fi'il juga semuanya nanti ada fi'il, nggak ada sama sekali isim. Begitu juga nanti di i'rab jar juga semuanya isim, nggak ada sama sekali fi'il. Nah ini kalau ini namanya i'rab yang khas, berarti fi'il jazm khusus untuk fi'il, dan juga jar atau khafat khusus untuk isim. Nah sedangkan 2 ini namanya i'rab yang mustarakun. Apa? Mustarak. Mustarak itu berarti umum atau bisa
sekutu atau gabung dua i'rab tersebut gitu ya. Dua isim dan juga fi'il. Nah, kemudian lanjut lagi. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa itu punya 4 alamat. Artinya apa sih kok bahas masalah alamat? Ini berarti membahas masalah babu ma'rifati alamatil i'rabi. Berarti ini adalah sebuah bab yang nanti membahas mengetahui tanda-tanda dari i'rab tersebut. I'rab tadi kan ada 4, rafa, nasab, jar dan juga jazm atau khafat dan juga jazm. Nah, dari keempat tadi itu kita bisa mengetahui tanda-tandanya gitu ya. Kalau nanti harokatnya dhammah, oh berarti itu tandanya i'rab rafa. Jadi kalau semisal kalian menemukan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah Al-Qur'an, contohnya ya. Nanti alhamdulillahi rabbil alamina gitu ya. Oke, kita akan menggarap ini. Yang pertama adalah alhamdu. Alhamdu ini adalah satu kalimat. Caranya ya kita cari per kalimat dulu. Ini satu kalimat, ini satu kalimat juga. Ini 2 sih sebenarnya dalamnya juga. Ini 1, kemudian ini satu. Oke ya. Nah, masing-masing dari ini kalian perhatikan harokatnya apa saja, gitu ya. Ini yang pertama harokatnya adalah dhammah. Nah, dari harokat dhammah saja kita bisa ketahui, oh ini i'rabnya apa nanti? Rafa. Itu maksudnya. Dari tanda harokat. Yang kedua lillahi, harokatnya kasro. Kalau kasro itu menunjukkan bahwasanya i'rabnya adalah jar. Rabbi, kasroh lagi, ya kan? Menunjukkan bahwasanya nanti ini i'rabnya adalah jar. Mudahnya gitu. Nah, terus Rabbil alamina, alamina aslinya apa ya gitu. Karena biasanya kalau nanti ada ya sama nun itu masuknya ke jamak mudzakkar salim. Oh, biasanya kalau jamak kalau enggak wawu ya ya. Oh, di sini adanya adalah ya. Pokoknya kalau kalian perhatikan semisal ada huruf-huruf yang belakangnya ada ya sama nun atau wawu sama nun gitu ya. Atau alif sama nun, jangan-jangan ini aslinya adalah bukan kalimat tersebut gitu ya, karena aslinya bukan alamina tapi al-alam gitu ya, ditambahi ya sama nun jadi al-alamina gitu. Oh ini ya berarti nanti dia akan berubah-ubah lagi, ini maka tandanya adalah jar juga semisal, nah gitu. Nanti cara menemukannya adalah seperti itu. Kita prediksinya atau kita menebaknya gitu ya, menebak dari i'rab tersebut gitu. Nah, dalam i'rab rafa udah ya, hapus. Sebelum kita menuju ke masing-masing i'rab, ada pertanyaan dulu? Nanti ya kalau ada sambil dipikir-pikir dulu, nanti ditanyakan di akhir. Kemudian dalam i'rab rafa itu nanti kalau skemanya ya, itu berarti rafa, nasab, jar dan juga jazm skemanya adalah 4 5 3 2 gitu ya. Bukan 5 4 3 2 bukan, tapi 4 5 3 2. Maksudnya apa sih 4 5 3 2? Seperti skema apa? Kalau dalam bola itu namanya? Iya, formasi bola jaga. Oke. Kita akan membahas di sini. Dalam i'rab maka ada yang pertama adalah rafa. Di rafa itu ada 4 alamat atau 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah.
Oke. Kemudian nanti satu yang pertama adalah dhammah. Yang kedua nanti adalah wawu. Oke. Yang ketiga adalah alif. Yang terakhir adalah nun. Ini berarti berapa? 4. Di 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nanti untuk di nasab juga seperti itu. Nasab nanti juga ada. Dalam nasab, kalau di rofa ada berapa tadi? 4. Kalau di nasab ada 5. Nah, maksud saya 4, 5, 3 baru 2. Gitu ya. Kalau nanti kita urutkan sebenarnya mudah aja sih. Pertama harokatnya kalau rofa itu dhammahnya gitu ya. Huruf yang cocok sama dhammah apa? Wawu, ya kan? Baru kita ngapalin yang setelahnya, baru huruf yang lainnya alif sama nun gitu. Nanti di nasab juga sama. Di nasab ada yang pertama adalah fathah. Huruf yang cocok sama fathah apa? Alif. Terus kemudian harokat lagi. Harokatnya adalah kasroh. Kemudian nanti huruf yang cocok sama kasroh apa? Ya, gitu ya. Terus baru yang terakhir adalah pembuangan nun. Gitu. Nanti cocokannya kayak gitu, mudahnya, enaknya. Yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu berada atau menjadi tandanya i'rab rafa atau alamatnya i'rab rafa. Berarti gimana ya? Alamat ya. Alamat i'rab rafa itu yang pertama ada pada isim mufrad. Oke. Isim mufrad itu adalah sebuah isim yang maknanya adalah satu. Oke. Apapun yang nanti maknanya satu berarti itu namanya adalah isim mufrad. Contoh yang kayak tadi berarti kita harus datangkan bahwasanya ini ada di dhammahnya. Contohnya adalah tadi ta'allama aliyun misalnya. Oke. Nah, di sini berarti aliyun itu adalah satu ali. Berarti tandanya ada di akhir, ya kan? Dia tersebut berupa dhammah. Oke. Kemudian setelah isim mufrad itu ada namanya jamak taksir. Alhamdulillah. Yang kedua adalah jamak taksir. Intinya kalau jamak taksir mungkin kita akan bahas sedikit ya di sini. Jamak itu ada 3. Oke. Ada namanya jamak salim sama jamak ghairu salim. Maksudnya apa sih salim sama ghairu salim? Intinya kalau salim itu berarti yang mufradnya ya, ketika dia dijamakkan, ketika dia diubah ke makna banyak, maka dia akan selamat, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau nanti yang ghairu salim berarti dia akan berubah, entah itu berubah harokatnya maupun dia berubah hurufnya. Berubah itu macam-macam gitu ya. Ada kalanya nanti hurufnya berpindah, yang awalnya di depan kemudian di belakang. Atau nanti harokatnya yang awalnya dhammah jadi fathah atau jadi sukun dan lain sebagainya. Itu namanya berubah. Berarti kalau salim itu nanti berarti selamat. Berarti salimah mufraduhu. Oke ya. Berarti kalau ghairu salim juga berubah. Nah, yang salim itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya jamak mudzakkar, ada namanya jamak muannas. Berarti jamak untuk banyak laki-laki dan juga jamak untuk banyak
perempuan. Nah, ghairu salim ini itu satu, itu adalah jamak taksir. Bedanya gini, contoh ketika mudzakkar ada lafadz tadi Muhammadun, ada mim, ha, mim dan dal. Dan nanti ketika dia dijamakkan menjadi Muhammaduna atau Muhammadina, ya. Yang mana yang mufradnya itu adalah Muhammadun, 4 huruf itu saja. Dan ternyata 4 huruf ini itu nggak ada sama sekali dia berubah. Nah, ini yang dinamakan dengan salim. Intinya selamat, tidak terkena apa-apa gitu ya, tidak terkena cobaan dan lain sebagainya. Jadi di sini sama semuanya, hanya tambahan wawu dan nun. Wawu atau ya-nya untuk makna banyak gitu ya. Sedangkan kalau jamak muannats salim juga sama. Dalam contohnya pun juga, contoh jamak muannats salim contohnya adalah mukminatun. Nanti mukminatun akan tetap menjadi mukminatun, cuma tambahannya adalah alif sama ta, menjadi mukminatun. Nah, mukminatun. Nah, kan untuk mukminnya tetap sama, hanya tambahannya ada di alif dan ta saja. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu dia hurufnya atau harokatnya akan berubah. Contoh, saya contohkan jamak taksir dari kitabun. Kitabun menjadi kutubun. Oke. Ya kan? Awalnya ada alifnya satu. Di sini enggak ada. Berarti udah berubah. Berbeda kalau Muhammad sama Mukminah tadi, enggak ada yang berubah, enggak ada yang dikurangi gitu ya. Jadi kalau nanti bantuan segitu ya udah segitu, enggak ada yang dikorupsi biasanya. Nah, sedangkan kalau nantinya di jamak taksir ada perubahan, entah ditambahin gitu ya, atau mungkin dikurangin gitu ya. Entah itu disogok atau dikorupsi biasanya. Enggak. Oke. Jadi kitabun ini termasuk yang satu dia ditambahin. Dan harokatnya diperhatikan. Harokatnya kalau kitabun awalnya kasroh, ya kan? Di sini menjadi dhammah, kutu. Nah, kalau harokat akhir enggak jadi masalah karena itu harokat i'rab. Itu akan berbeda-beda tergantung dari tadi amilnya, gitu ya. Contoh kitabun lagi. Contoh ada apa ini namanya babun menjadi abwabun. Nah, ini namanya adalah jamak taksir. Nah, ini loh, dia cuma 3 huruf malah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus harokatnya juga ada tambahannya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini berarti kalau nanti kita mengetahui jamak taksir ya kita sering-sering baca aja gitu ya. Sering-sering baca atau sering-sering lihat. Contoh di dalam jamak taksir itu contohnya adalah seperti itu tadi yang disebutkan. Misal kitabun. Misal al-kutubu gitu ya. Al-kutubu fil baiti misal. Ada kitab-kitab di dalam rumah. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga berarti poinnya ada di sini. Oke. Dhammah. Kemudian yang ketiga adalah jamak tadi muannas salim. Contoh to'at. Ya.
Ta'at al mu'minatu. Berarti poinnya ada di domah yang paling akhir ini gitu ya. Ini ada fiil, ya kan? Terus kemudian taknya adalah tak yang menunjukkan bahwasanya si fa'ilnya atau si pelakunya adalah perempuan. Ta'at al mu'minatu berarti para perempuan-perempuan mukminah tersebut mereka taat kepada agama, taat kepada suami gitu. Terus kemudian nomor 3, kemudian yang terakhir adalah nomor 4. Ini adalah fi'il mudhari' yang alhamdulillah lam yattasil bi akhirihi syai'un. Artinya intinya ini adalah fi'il mudhari' biasa gitu ya. Fi'il mudhari' biasa. Intinya akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu sama sekali. Nanti ada ketika fi'il mudhari' bertemu dengan sesuatu, itu letaknya ada di sini gitu ya. Berarti kita arahkan ini adalah yang tidak bertemu dengan sesuatu. Sedangkan di sini adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai' atau sesuatu. Apa sesuatu ini gitu ya? Apa-apa sesuatu. Maka sesuatu ini nanti ada 3. Ada namanya wawu jamak. Wawu yang menunjukkan bahwasanya si yang melakukan adalah banyak. Kemudian ada namanya alif tasniyah. Berarti yang melakukan ada berapa? 2 orang. Atau ya muannasah mukhatabah. Muannasah berarti ya untuk perempuan, mukhatabah berarti perempuan yang sedang diajak bicara. Entah itu yang ngajak bicara laki-laki maupun yang ngajak bicara juga sesama perempuan gitu ya. Oke, kita contohkan yang fi'il mudhari'. Nah, sedangkan nanti kalau dalam fi'il mudhari' sendiri, contohnya di sini gitu ya. Itu ada yang contohnya tadi kan fi'il mudhari' ada 2 kan. Ada yang akhirnya biasa-biasa saja atau akhirnya dia berupa alif, wawu atau ya, semisal gitu ya. Kita contohkan semuanya. Berarti contohnya adalah ta'allama ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Gitu ya. Ya ta'allamu. Nah, ini loh. Munya ini loh, wawunya itu. Dhammahnya. Ya ta'allamu at-talibu. Oke. Ini kalau akhirnya dia berupa huruf biasa. Kalau akhirnya salah satu dari alif, wawu atau ya, contohnya kayak tadi berarti yaghzu atau yaro gitu ya. Yaro. Nah, ini akhirnya berupa alif, tapi namanya alif bengkok gitu ya. Yaro atau libu, misal sama. Berarti kalau di sini namanya i'rabnya i'rab yang lafzi, yang tampak dhammahnya. Tapi kalau di sini berarti i'rab yang apa? Takdiri. Berarti mengkira-kirakan apa di sini? Apa? Dhammah. Seakan-akan ada dhammah di sini, cuma dia ada dhammah di sini, dia tapi dikira-kirakan aja. Kita imajinasikan saja di situ ya. Karena dia nggak boleh diharokatin alif ini. Oke. Ya roh. Nah,
Ini yang pertama adalah dhammah. Kemudian yang kedua, nah ini. Yang kedua, berarti kita bisa lihat ya, di dalam dhammah itu ada 3 isim dan 1 fi'il, ya kan? Isim mufrad, isim jamak taksir, isim jamak muannas salim, dan juga fi'il mudhari'. Ada 3. Berarti kan kita tadi kan bagi ya, dalam rofa ada isim dan juga ada fi'il. Terus kemudian di wawu. Di wawu itu juga ada 2. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Oke. Contohnya kalau Muhammadun 1, kalau banyak berarti Muhammaduna. Contohnya adalah zahaba Muhammaduna. Nah ini kita akan mengatakan bahwasanya akhirnya adalah apa tadi? Wawu, karena ini nanti yang akan berubah. Kemudian setelah jamak mudzakkar salim ada namanya yang kedua adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada namanya khamsah, ada 5 ya, berarti ya khusus lafadznya. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan juga zumalin, gitu ya. Dan syaratnya ternyata kan kebiasaan kita semisal akhirnya adalah contoh ya, semisal di sini adalah jaa, oke. Jaa akhuka. Nah ini berarti akhuka. Nah berarti di sini ada akhun sama kaf. Ya. Akhirnya berarti apa? Akhirnya adalah wawu. Akhirnya adalah wawu. Nah kaf tadi apa? Kalimat apa? Isim domir. Berarti di sini ada 2 kalimat isim yang digabung menjadi 1, namanya adalah idhofah. Oke. Ya. Kemudian berarti ini udah wawu udah. Terus selanjutnya kalau di alif itu contohnya hanya 1 aja, itu adalah isim tasniyah atau musanna. Contohnya dhahaba juga, dhahaba Muhammadani. Nah, ini ya. Posisinya ada di sini. Lagi-lagi nunnya adalah pengganti dari tanwin ketika di mufrad. Baru yang terakhir ini adalah nun. Dia bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai'. Nah, kata lain atau nama lain untuk fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai' ini, ulama memberikan nama. Kalau di sini namanya adalah asmaul khamsah, maka di sini namanya adalah af'alul khamsah. Itu ya. Af'alul khamsah itu apa saja? Itu. Maka af'alul khamsah ada yang pertama ya dulu ya. Yang wawu, oke. Yang wawu adalah yaf'aluna. Karena ada wawunya ya. Yaf'aluna. Terus habis itu ada tinggal diganti ya-nya menjadi taf'aluna. Habis diganti taknya kita berganti ke alif. Yaf'alani. Ini alifnya ya. Kemudian taf'alani. Nah, yang terakhir ini ya taf'alina. Itu. Jadi bertemu dengan apa saja? Bertemu dengan
wawu bertemu dengan alif, sudah. Dan terakhir bertemu dengan ya. Kalau harokatnya ya dulu, tak dulu, ya dulu, tak dulu, baru yang terakhir tak, gitu ya. Nah, alamat tanda-tanda bahwasanya dia itu di sini itu adalah rofa apa? Adalah nun, gitu ya. Adalah apa? Nunnya ini loh. Karena apa? Kok bisa dikatakan ini adalah nunnya? Karena nanti nun ini akan hilang ketika i'rabnya bukan i'rab rofa. Gitu. Jadi semisal ditambahi an saja nanti menjadi an yaf'alu. Loh, nunnya mana? Hilang itu tadi. Nah, itu sebagai bentuk dari taghyir atau i'rab karena dia berganti. Nah, gitu. Jadi yang berganti-ganti itulah yang namanya adalah tanda-tanda dari ini berupa i'rab, gitu ya. Dan i'rabnya apa? Oh, i'rabnya adalah rafa, i'rabnya adalah nasab, i'rabnya adalah jar. Berarti kalau nanti yaf'aluna maknanya adalah apa? Yaf'aluna maknanya adalah melakukan siapa banyak orang. Berarti banyak orang yang melakukannya. Kalau taf'aluna kalian semua, gitu ya. Kalau nantinya yaf'alani dua orang ada yang melakukan. Tapi kalau taf'alani kalian dua orang, gitu ya, melakukan hal tersebut. Kalau taf'alina berarti ini hanya khusus satu perempuan. Kita ngomong kepada satu perempuan. Gitu ya. Nah, yang penting adalah kalau nanti dua hal yang biasa kadang orang itu lupa. Dalam asmaul khamsah nggak harus gabung dengan dhamir kaf. Semisal dia gabung dengan nama orang nggak masalah. Semisal gitu ya. Semisal adalah siapa namanya? Fajar. Semisal digabung dengan akhul fajar, gitu ya. Bisa, gitu ya. Ja'a atau koma akhul. Nah, akhul fajar. Nah, semisal kayak gitu ya. Itu bisa. Atau akhu zaidin. Nah, itu juga bisa, gitu. Jadi nggak harus dengan, atau diganti jangan dengan kaf, misal menjadi akhuhum, itu juga boleh, gitu ya. Yang penting tidak diidhofahkan dengan ya mutakalim. Kemudian kalau nanti menjadi akhi, nah itu berarti sudah nggak masuk kepada asma khamsah lagi, gitu. Oke. Dan lafadznya khusus, hanya 5 itu saja: akhun, abun, hamun, fu, dan juga zumalin. Atau semisal nggak harus dumalin, semisal dzul akli. Nah, biasanya kadang ya pakainya semisal dzul akli, boleh juga. Ja'a dzul akli. Nah, ini juga boleh. Nah, dumalin berarti orang yang punya uang atau orang kaya. Nah, kemudian kalau nanti di sini af'alul khamsah juga namanya juga af'alul khamsah. Kalau yang ini tadi memang lafadznya khusus 5 itu doang, gitu ya, di isim. Tapi kalau di af'alul khamsah bebas kalian. Mau semisal pakai yang suruh juga boleh. Berarti menjadi yang suruna, tan suruna, yan suroni, tan suroni, tan surina. Itu bebas. Tapi kalau di isim tadi itu hanya khusus pada 6 itu doang, gitu ya. Kalau di fi'il bentuknya 5 ini saja. Cuma kalau fi'ilnya boleh bebas apa saja. Nah, fi'il mudhari' kan nggak cuma yaf'ulu doang, gitu ya. Tapi fi'il mudhari' bebas, gitu. Mau pakai yang ini juga boleh, pakai yang hurufnya lebih banyak juga boleh. Misal istahroja, yastah riju, yastah rijuna, tastah rijuna, yastah rijani, tastah rijani, dan juga tastah rijina. Oke. Oke, dari i'rab rofa seperti ini. Jadi kalau nanti kalian menemukan semisal
ada di akhir sebuah kalimat ada dhammah, atau di akhir sebuah kalimat ada wawu, atau di akhir sebuah kalimat ada alif atau ada nun gitu ya, maka inilah tandanya. Nah, bedakan antara ini fiil dan juga di sini yang jamak mudzakkar salim. Karena kalau biasanya jamak mudzakkar salim itu kadang ada alnya gitu ya. Kalau di fiil nggak mungkin ada alnya. Terus kemudian nanti ada banyak lah. Kalau di jamak mudzakkar salim yang menjadi alamat i'rabnya itu adalah wawunya atau ya-nya nanti. Tapi kalau di af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang bertemu dengan sesuatu yang menjadi alamat i'rabnya itu bukan wawunya atau alifnya tapi nunnya gitu ya. Nunnya ini. Tapi kalau yang di sini tuh wawunya bukan nunnya gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah nasab. Di dalam nasab itu ada 5. Yang pertama tadi urut ya. Yang pertama adalah fathah karena itu intinya, core-nya. Yang kedua adalah yang cocok sama fathah apa? Alif. Oke. Yang ketiga yang harokat lagi adalah kasroh. Kemudian selanjutnya yang cocok sama kasroh apa? Ya. Baru yang terakhir karena di sini menetapkan nun, yang di sini adalah hazfun nun. Oke. Nah, yang pertama adalah fathah. Fathah ada di berapa tempat? Ada di 3 tempat. Sama, isim mufrad juga yang pertama. Isim mufrad. Gitu ya. Contohnya berarti kita harus ini, perhatikan ini adalah nasab. Contohnya salah satunya lagi nasab ketika dia menjadi maf'ul atau objek. Saya memukul Zaid. Berarti Zaidnya yang jadi objeknya. Saya melihat Zaid gitu ya. Saya belajar ilmu. Contohnya saya belajar ilmu. Ta'allamtu. Contohnya adalah ta'allamtu al-ilma. Nah ini. Oke. Kemudian yang kedua sama juga adalah jamak taksir. Jamak taksir contohnya apa? Contohnya di sini adalah al-kutubu. Berarti kalau saya membaca beberapa kitab, bahasa Arabnya adalah qara'tu al-kutuba. Jadi akhir ini ya berarti. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari cuma ada ketambahan apa? Amil yang nasibun, yang menasobkan. Amil nasibun. Amil yang menasobkan. Apa saja amil yang menasobkan? Nanti ada pembahasannya. Salah satunya adalah an, lan. Nah ini yang paling banyak ya, an sama lan.
Contohnya kita kasih fi'il mudhari' terus kemudian ada an-nya di depannya. Berarti an yadhhaba. Ya. Nah ini. Karena ada an-nya, ini adalah amil nasib. Menasabkan. Kemudian di alif. Di alif ada satu, dia adalah asma khamsah. Kalau tadi asma khamsah ada di wawu, ya kan, di sini ya. Sedangkan di nasab dia ada di alif. Contohnya nazartu. Misal siapa? Akhohum. Ya. Nah ini ada di alifnya ini. Kemudian di kasroh juga ada satu. Dari jamak muannas salim. Gitu ya. Contohnya adalah ra'aitu al muslimati. Nah, di sini. Nah, ini dia ada dua. Ada yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? Kalau tadi Muhammaduna berarti ra'aitu. Muhammadina. Nah, yang kedua ada di isim tasniyah. Contohnya misal sama-sama ra'aitu. Sama-sama tulisannya. Cuma bedanya ada di harokatnya. Kalau di jamak mudzakkar salim sebelum ya harokatnya adalah kasroh, setelah ya harokatnya fathah. Bedanya kalau di isim tasniyah sebelumnya kebalikan, harokatnya adalah fathah, setelah ya harokatnya adalah kasroh. Gitu ya. Ra'aitu Muhammadina, ra'aitu Muhammadaini gitu. Yang mana jamak mudzakkar salim kalau di sini dia alamatnya adalah wawu, sedangkan isim tasniyah kalau di sini alamatnya adalah alif. Kemudian yang hadfun nuni itu ada di sama ya, ini urut ya. Apa tadi? Fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai', atau bahasa lainnya apa? Af'al khamsah. Kita ambil satu fi'il, contohnya adalah yudarrisuna. Berarti
al asa tizu yudarrisuna. Nah, ini ya. Oh, ini nasab ya. Maaf. Berarti kurang an gitu ya. Menjadi an yudarrisu. Biasanya gitu. Alifnya itu tambahan, bukan alif asli. Nah, nunnya dibuang kan? Nah, ini ada di sini sebenarnya. Karena nunnya dibuang itu. Awalnya sebelum an adalah yudarrisuna. Oke. Oke, jadi fathah, alif, kasroh, ya, dan juga hadfun nun. Nah, i'rab yang ketiga itu adalah khusus i'rab jar, yang mana hanya ada isim-isim saja yang masuk pada i'rab ini. Oke. Tadi skemanya adalah 4, 5, 3. Berarti di sini ada 3. Apa saja 3 tersebut? Urut juga. Karena ini rofa dhammah, nasab fathah, khafat adalah kasroh. Setelah kasroh, oh iya, setelah kasroh nanti yang cocok sama kasroh apa? Ya. Oke. Setelah ya, baru harokat lagi berupa fathah. Oke. Yang nanti jazm nggak muat nih. Yang nanti jazm ada 2. Hanya ada 2. Satu adalah sukun. Oke. Yang kedua adalah al-hadfu. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Satu, 2, 3. Oke ya. Yang pertama adalah jar, khafat. Kasroh ini ada 3 tempat. Yang pertama namanya adalah isim mufrad, tapi ada kata-kata al-munsharif. Isim mufrad munsharif. Artinya munsharif itu apa? Ai ditanwin, munawwan. Gitu ya. Contohnya yang nantinya dia ditanwin apa? Contohnya adalah kayak Muhammadun tadi.
Salam tuh. Nah, karena ini jar, biasanya kalau kita mudahnya gitu ya, biar dia di i'rab jar itu ditambahi huruf jar gitu ya. Salam tuh ala Muhammadin. Oke. Yang kedua adalah jamak taksir munsharif juga. Apa tadi munsharif? Ditanwin. Contoh jamak taksir yang ditanwin. Misal kita pakai salam tuh juga. Atau marartu ala, saya melewati kutubin, misal tadi ya. Kutubin. Jadi poinnya ada di sini. Yang ketiga ada, kalau di yang biasanya kan ada fi'il mudhari. Karena ini di jar, maka di sini nggak ada fi'il. Maka adanya adalah jamak muannas salim. Oke. Contohnya adalah salam tuh ala minati. Ini ya. Oke. Itu yang di kasroh ada 3. Begitu pula yang di ya juga ada 3. Gitu ya. Apa saja yang ada di ya? Satu, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, dan juga yang kedua nanti ada isim tasniyah. Secara bentuknya gitu ya, secara bentuk lafadznya itu mirip kayak yang ada di nasab gitu ya. Cuma yang membedakan itu sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini kan contohnya kayak roa itu gitu ya. Tapi di sini misal pakai sebelumnya pokoknya pakai huruf jar gitu ya. Contohnya kalau jamak mudzakkar salim adalah salam tuh ala, sama juga Muhammadina. Di sini juga sama. Salam tuh ala Muhammadaini. Lagi-lagi perbedaannya ada di harokat. Di sini kasroh dulu sebelumnya dan juga setelahnya fathah. Kalau di sini fathah dulu baru setelahnya kasroh. Terus yang di ketiga yang kurang adalah asma khamsah. Asma khamsah itu yang pertama adalah wawu, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah ya. Contoh salam tuh ala akhi. Nah ini ya-nya ini loh. Akhi Muhammad. Akhi Muhammadin. Nah, di sini nih. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu ada di fathah. Nah, fathah ini hanya ada satu. Namanya adalah ismu alladzi la yansarifu. Atau bahasa lainnya adalah ghairu munsharif. Ghairul munsharif.
Oke ya. Nah, isim ghairul munsharif ini, kalau tadi kan di sini ada isim mufrad munsharif, jamak taksir juga munsharif. Nah, ini isim yang ghairul munsharif berarti kebalikannya. Berarti isim yang tidak ditanwin. Nah, itu di sini ada dua, ada yang bentuknya isim mufrad, ada yang bentuknya jamak taksir. Berarti selain yang ada di sini dan juga di sini, semuanya maksudnya ada di sini. Jadi contohnya adalah salam tu. Ini yang mufrad ya, isim mufrad. Ala Fatimah ta. Terus kemudian yang kedua adalah taksir. Contohnya masa kina. Kita dengarkan adzan dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, miskin ini letaknya ada di sini. Ya. Nah, ini jamak dari miskinun. Nah, jadi nanti juga bedakan ya. Oh, ini kayak akhirnya ya sama nun. Nah, itu seperti jamak mudzakkar salim. Enggak, itu jamak dari miskinun gitu ya. Tapi jamaknya jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau nanti jamak mudzakkar salim harusnya miskinuna atau miskinina gitu harusnya. Oke. Yang terakhir adalah jazm. Jazm ada di sukun sama hadf, ada dua aja. Yang di dua tersebut, ini yang pertama adalah sukun. Sukun itu masuk pada fi'il mudhari. Kita ingat ya, di jazm hanya ada fi'il. Berarti semuanya fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari.
Yang mana plus kalau tadi di sini adalah amil mana? Amil nasib, kalau di sini adalah amil jazimun. Jazim. Oke. Nah, amil jazim apa saja? Biasanya contohnya yang paling banyak adalah lam, gitu ya. Terus in dan lain sebagainya. Tapi paling banyak lam ini. Lam, alam. Oke. Contoh kalau dalam Al-Quran adalah alam nasroh. Alam nasroh. Itu ya. Nah, alam ini tadi kan adalah amil jazim, dia sehingga menjazmkan fiil setelahnya yang awalnya adalah nasrohu menjadi nasroh. Nah ini. Oke. Contohnya lagi, berarti kalau nanti pakai lam juga sama, misal lam nasroh. Oke. Terus kemudian yang kedua al-hadfu. Nah, al-hadfu itu ada dua. Ada hadfu. Yang dibuang adalah hadfu harfil ilat. Yang kedua adalah hadfun nuni. Gitu ya. Hadfun nuni berarti sama seperti ini, gitu ya. Kalau nanti harful ilat masih pada fiil mudhari'. Cuma kalau di sini fiil mudhari'nya akhirnya bukan berupa huruf ilat, tetapi di sini akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat apa saja? Alif, wawu, oh maaf itu hamzah bukan alif. Alif, wawu dan ya. Oke. Nah, huruf ilat itu berarti masuk pada apa? Fiil mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Bahasa lainnya adalah illata mu'tal, gitu ya. Mu'tal. Al mu'tal. Mu'tal. Oke. Kan ilat ain lam gitu ya. Jadi ilat dari sini. Ini adalah sesuatu yang ada huruf ilatnya, mu'tal itu. Jadi akhirnya kalau enggak berupa alif, wawu berarti dan atau iya, gitu ya. Contoh yang kayak tadi berarti huruf mu'tal itu contohnya fi'il mudhari' mana? Ini ya. Ada di ini akhirnya kan mem biasa, tapi di sini akhirnya adalah alif, gitu ya. Kita mengerti ini alif atau ya gimana? Kalian lihat harokat sebelumnya. Harokat sebelum ini hurufnya harokatnya apa? Fathah. Kalau fathah berarti ini adalah alif. Kalau nanti harokatnya dia kasroh berarti walaupun bentuknya kayak gini itu adalah ya. Kalau nanti sebelumnya wawu ya jelas ya itu huruf wawu ya. Nah, kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal. Berarti kita contohkan yang satu-satu yang akhirnya adalah alif tadi, contohnya yaro gitu ya. Tinggal ditambahi lam menjadi lam yaro. Lam yaro. Kan awalnya adalah ada alifnya itu. Terus kemudian dia dibuang, dihadfu. Kalau dalam apa? Dalam ayat bunyinya gimana? Alam taro gitu ya. Jadi contohnya adalah alam taro kaifa. Ininya dibuang, jangan ditulis. Alam taro yang awalnya adalah seperti ini itu dibuang. Oke. Alam taro kaifa fa'ala. Terus kemudian ada yaro. Terus kalau akhirnya berupa ya bagaimana? Ini menjadi lam yaqdi, gitu ya. Lam yaqdi awalnya itu adalah
yaqdi. Nah, perhatikan, kita bisa katakan ini adalah ya karena sebelum huruf ini itu harokatnya adalah kasroh. Tapi kalau yaro tadi kan harokatnya apa? Fathah. Oh, ini berarti yang dibuang adalah alif, gitu ya. Terus ada lagi contohnya adalah lam yaghzu. Apa? Lam yaghzu. Harokatnya dhammah karena sebelumnya yaghzu ada wawunya. Nah, ini dibuang. Ya, dibuang. Oke. Nah, yang terakhir adalah hadfun nun. Sama, mirip persis seperti halnya yang ada di nasab. Cuma bedanya kalau di nasab harus ada amil nasibnya, kalau yang di jazm juga harus ada amil jazimnya. Gitu. Berarti bahasa lainnya adalah apa? Fi'il mudhari'. Ya. Yang plus dengan syai' atau bahasa lainnya apa tadi? Af'alul khamsah. Contoh fiilnya adalah allamah yu'allimu, gitu ya. Jami'us syaiton lam yu'allimu. Itu. Nah, ini karena ada lamnya sehingga nunnya itu dibuang. Oke. Dah sih, insyaallah cukup. Jadi itu ya. Besok kita akan pertemuan selanjutnya kita akan membahas menulik atau secara apa mudahnya gitu ya, kesimpulan dari ini semua itu apa saja. Sebenarnya kalau nanti kalian menemukan alamat-alamat ini gitu ya. Jadi kalau nantinya kita menunjukkan namanya alamat itu kan tanda gitu ya. Misal kamu punya temen gitu ya. Biasanya pakainya jaketnya jaket alma mater itu terus. Misal jaket alma mater KSW gitu ya. Ada semisal. Nah, tanda-tandanya misal nama teman kalian adalah Bakar gitu ya. Tanda-tandanya Bakar itu adalah yang selalu pakai jaket KSW, misal kayak gitu. Nah, itu namanya alamat. Nah, kita bisa mengetahui alamat rofa gitu ya. Tanda-tanda bahwasanya ini i'rabnya adalah rofa itu dengan 4 perkara. Entah itu dengan dhammah atau dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun gitu ya. Nah, masing-masing nanti kalian sebutkan, oh ini adalah tandanya dhammah. Kira-kira kalimat ini itu masuknya ke apa ya? Apakah maknanya satu mufrad atau maknanya banyak gitu ya, sehingga nanti jamak taksir, atau dia perempuan ternyata, atau fiil mudhari'. Nah, itu ketika dhammah. Ketika wawu, oh ini ada tanda-tanda wawu nih. Berarti antara dua kemungkinan. Kalau tidak jamak mudzakkar salim ini, ya berarti asma khamsah kayak gitu. Nah, nanti di nasab juga seperti itu gitu ya. Oh, ini fathah nih. Berarti ini tanda-tandanya dari nasab itu. Nah, ini masuknya ke kategori apa? Apakah maknanya satu berarti nanti isim mufrad atau maknanya banyak berarti jamak taksir seperti itu. Itu namanya alamat, tanda-tanda. Oh, tanda-tandanya jam segini udah seperti ini dan sebagainya gitu. Mungkin itu aja ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pertemuan yang kedua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat.
Yang penting nanti banyak di murojaahnya atau banyak dipelajari. Jadi saya cuma mau bilang, jadi ini saya sampaikan di berbagai macam majelis ya, bahwasanya ilmu atau kita bisa mengetahui orang-orang yang alim, terlebih kepada ulama-ulama Azhar yang ada di sini, itu kita jangan melihat sudah jadinya seperti apa gitu ya, tapi dilihat kisah-kisahnya dulunya seperti apa sih gitu. Maka kalian kalau mau melihat kesuksesan seseorang itu jangan dilihat gajinya berapa sih gitu atau dapat endorsan banyak berapa gitu misal, atau gimana dan lain sebagainya, sekarang seperti apa di tempat yang mana, tapi dilihat dulu, kalian tanyakan, Bapak dulu lika-likunya seperti apa sih gitu, yang nanti kita bisa contoh. Nah, salah satunya saya mau kasih contoh, itu ulama hadis yang di sini namanya Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Beliau pas waktu dalam menyampaikan sebuah hadis, dulu pas ada majelis hadis, beliau menyampaikan, ada seseorang yang tanya, kenapa ya Syekh, padahal kan zamannya antum itu banyak sekali ulama-ulama hadis yang pintar-pintar, banyak sekali ulama hadis yang cerdas-cerdas, tetapi kenapa engkau kok yang paling dituju dari semua murid-murid gitu ya. Ternyata beliau punya rahasia. Rahasianya adalah beliau punya satu waktu, yang mana satu waktu tersebut itu beliau khususkan untuk mudzakarah atau untuk belajar. Dan satu waktu tersebut nggak boleh diganggu oleh siapapun, nggak boleh diganggu oleh si doi, nggak boleh diganggu oleh, ini kalau punya ya misal, nggak boleh diganggu oleh HP, nggak boleh diganggu oleh siapapun itu. Dan itu beliau katakan itu 10 menit atau 15 menit sebelum tidur. Beliau baca 1-2 hadis, beliau baca, kalau awalnya sudah hafal ya bahkan beliau baca sampai 7 atau 10 hadis, dan itu beserta matan-matannya. Dan terbukti sampai sekarang gitu ya, yang hafal atau yang mengetahui terkait, oh ini hadis ini ada cacatnya, oh ini hadis ini ada ininya, itu adalah beliau. Ini beliau sudah dulu, bahkan beliau itu adalah ulama yang dalam majelisnya pun kalau nanti ada wafidin itu nggak mau gitu, karena pokoknya beliau nggak mau ada aduan terkait, ya Syekh saya nggak paham bahasa Amiyah gitu ya. Karena kalau kita belajar berarti kita adalah orang yang nantinya ibarat timba, tahu timba ya, timba yang nantinya menuju ke sumurnya, bukan kok sumur yang nanti ngikutin ke timbanya gitu ya. Karena kalau nanti ini adalah bahasa bagi kalian, kalian harus belajar ini berarti gitu, supaya untuk memahami pelajaran saya gitu bahasanya. Dan kemudian lambat laun, tapi kemudian selanjutnya pas waktu beliau ya udah sepuh lah gitu, itu akhirnya beliau mengiyakan, nggak masalah kalau wafidin, nggak masalah kalau belum paham pun itu tabarukan lah gitu ya bahasanya. Dan itu tadi yang perlu diperhatikan adalah beliau punya satu waktu, dan itu beliau lakukan setiap hari. Paling enggak ada murojaah atau ada membaca gitu ya, menghatamkan mungkin satu kitab kecil Arba'in Nawawi beliau hatamkan 3 hari. Habis itu membaca kitab lagi hadis, itu beliau hatamkan selama 1 bulan gitu. Dan mungkin saya bisa katakan itu satu, ada istiqomah gitu ya, karena al istiqomah khairum min alfi karomah. Terus kemudian ditambahin gitu ya, dari banyak ulama atau dari Syekh lupa saya, Syekh Fathi Abdurrahman Al-Hijazi, beliau mengatakan dulu ulama belajar 8 tahun untuk berbicara selama 8 menit. Karena ya itu tadi, ulama dulu belajar selama 8 tahun untuk memastikan, oh ini ilmunya seperti ini dan lain sebagainya, untuk berbicara selama 8 menit, yang mana di 8 menit tersebut semuanya adalah daging gitu ya. Kalau bahasa sekarang daging semua gitu ya. Nah, kalau sekarang jangan sampai kebalikan, orang belajar 8 menit untuk berbicara selama 8 tahun. Jangan sampai seperti itu ya. Kita banyak belajar bareng, kita nikmati proses belajarnya gitu ya, yang sabar,
dan juga jangan sampai mengeluh. Insya Allah saya yakin kalian ada di sini itu termasuk dari orang-orang terpilih dari semua orang-orang yang dipilih gitu ya. Saya yakin seperti itu. Insya Allah kalian kesini itu bukan hanya kebetulan, pasti Allah sudah pilihkan karena ingin kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang punya andil dalam nanti di masyarakat, di agama maupun di negara. Mungkin itu saja ya. Apabila ada akwal maupun akhwal yang mungkin dari saya kurang memahamkan, bisa ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.